Selamat datang di channel YouTube kami, Kelompok 9. Saat ini kami akan membahas tentang corona dan gereja. Teman-teman, hampir setahun wabah virus corona ini membuat dunia terkapar dan membuat kita semua menjadi kaum rebahan. Sehingga penting bagi kelompok untuk melihat sejauh ini apakah yang telah dilakukan, baik itu tindakan untuk mencegah ataupun untuk mengatasi serta memberikan alternatif untuk membantu manusia dalam aktivitas agar sebisa mungkin berjalan dengan normal kembali seperti dahulu kala. Kelompok kemudian hendak melihat sejauh mana peran yang dilakukan gereja untuk tetap menjadi garam dan terang sebagai tempat bersekutu orang-orang percaya dan membimbing iman jemaat dalam gereja arus utama. Pada situasi saat ini, di tengah-tengah warga jemaat dalam suasana pandemi sangatlah membutuhkan suatu media dalam pertumbuhan iman. Meskipun situasi ini tidak memberikan suatu ruang gerak yang bebas di dalam beribadah karena mobilitas dan pertemuan yang sangatlah dibatasi. Namun diharapkan bahwa kehidupan iman dari jemaat tidak terganggu secara langsung. Diskontinuitas pandemi dengan spiritualitas tergambar dengan jelas. Catatan tersendiri dari fenomena ini, pertama, agar gereja memberikan perhatian yang khusus kepada pelayanan di bidang digital untuk menjangkau sebagian besar orang yang menyatakan bahwa pelayanan ibadah live streaming masih diharapkan pasca pandemi. Argumen tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber. Pemanfaatan teknologi di dalam gereja saat masa pandemi sangatlah besar dan membutuhkan suatu upaya agar bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi dalam menumbuhkan iman di masa pandemi. Teologi cyber juga memperluas relasi ragawi dan fisik bisa terhambat, tetapi digital dapat terkoneksi pada arus lokal, nasional, internasional. Namun, teknologi akan menjadi sia-sia jika satu sama lain tidak saling terhubung. Seseorang merasa bahwa dunia online sangat terhubung dengan spiritualitasnya. Teknologi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia secara khusus. Spiritualitasnya untuk mencari makna dan mengalami Tuhan tidak terbatas pada ruang fisik atau dinding-dinding gereja, namun juga dalam realitas virtual. Era internet membuat ketertarikan pada orang-orang percaya sehingga mempengaruhi secara imajinatif kapasitasnya, bahkan imannya untuk memahami realitas dunia dan bagaimana manusia terus hidup untuk meningkatkan potensi manusianya. Karena itu, kekristenan perlu berteologi cyber atau disebut cyber teologi agar komunitas imannya memiliki kecerdasan spiritual dalam dirinya serta mampu diwujudkan dalam hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain dalam setiap aktivitas. Jadi, peranan gereja terhadap penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana gereja memberlakukan dan mensosialisasikan protokoler kesehatan dengan stay di tempat masing-masing, baik di rumah, di kontrakan, di kos maupun di mana saja. Dan bila hendak ingin keluar rumah dengan keadaan terpaksa, kita juga masyarakat harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, social distancing, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan tidak lagi melakukan komunikasi secara langsung dan berlama-lama dengan orang lain. Dan pada saat ini juga peranan gereja yang terjadi saat ini, terkhusus dengan gereja saya, sinode saya HKBP, melakukan dan membuat spanduk posko bantuan untuk COVID-19 ini. Sehingga dengan posko bantuan ini
masyarakat maupun jemaat menjadi terbukakan kerelaan hatinya untuk membantu. Dengan bantuan ini bisa membatasi atau mengurangi keinginan masyarakat yang hendak ingin keluar rumah, karena bantuan ini sudah ada di mereka. Peranan gereja dalam posko bantuan ini menjadi penyalur dan distributor kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini karena keterbatasan perekonomian dan pekerjaannya yang sudah tidak seperti yang dulu lagi. Oleh karena itu, gereja harus mengambil sikap dan tindakan, tidak hanya berdiam diri saja untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maupun jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Tanggapan jemaat terhadap teknologi dalam rangka meningkatkan spiritualitas mereka, terkhususnya di dalam gereja saya yaitu GBKP, jemaat sangat antusias dengan adanya teknologi baru yang diterapkan di dalam ibadah. Seperti contoh teknologi baru itu adalah adanya pemutaran video saat ibadah, yang dimana dengan adanya pemutaran video ini, jemaat merasa lebih mengerti dengan isi khotbah yang disampaikan dan juga merasa terberkati. Dan yang kedua adalah sikap gereja dan jemaat dalam menyikapi COVID-19. Gereja dan jemaat bekerja sama untuk menyikapi hal ini. Seperti contoh, gereja memberikan sebuah masker gratis dan juga memberikan sembako-sembako secara gratis terhadap jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dalam meminimalisir penyebaran COVID-19, gereja ikut berpartisipasi di dalamnya, yaitu mengenai pelaksanaan ibadah. Ada beberapa gereja yang melaksanakan ibadah secara online guna meminimalisir pertemuan antar jemaat sehingga resiko untuk penyebaran COVID-19 itu tidak terjadi. Nah, yang kedua, ada juga gereja yang mengadakannya secara langsung, namun tetap melaksanakan protokol ibadah, memperhatikan protokol ibadah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Selain itu juga, gereja ikut berkontribusi dalam sosialisasi protokol kesehatan. Dalam mensosialisasikan protokol kesehatan, gereja berupaya agar jemaat mampu memahami dan menjalankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, gereja juga melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam mengayomi jemaat guna memahami pelaksanaan protokol kesehatan. Kita tahu masalah yang terjadi pada negara ini yaitu virus corona. Dengan masuknya virus corona ke negara ini membuat ketakutan pada masyarakat, terutama pada warga-warga gereja. Dengan adanya teknologi, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan virus corona atau cara mengatasi dampak dari pandemi tersebut. Di dalam internet, masyarakat dapat melihat bagaimana cara untuk mengatasi virus corona atau menjaga kesehatan, karena yang diserang oleh virus corona adalah terutama kesehatan. Dengan dia membaca protokol-protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah, dalam dia berhubungan dengan masyarakat lingkungannya, dia sudah dapat menjalani protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Pada teori komunikasi dan kekuasaan yang dikemukakan oleh penulis Riswandi dalam bukunya Ilmu Komunikasi, mengatakan bahwa komunikasi dapat mempengaruhi komunikan untuk mendapatkan keinginan komunikator. Yang dimaksud dengan komunikan untuk mendapatkan keinginan komunikator bukanlah arti dari penyelewengan terhadap kekuasaan, melainkan tempat di mana seseorang meletakkan dirinya terhadap situasi atau keadaan dirinya saat dia memimpin. Dengan demikian, pemahaman terhadap komunikasi dan kekuasaan itu adalah salah satu yang bersifat politik, sehingga bisa atau tidak untuk disatukan tergantung pada cara seseorang melakukan atau melaksanakannya dalam hidup. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menimbulkan ketundukan. Pada pembahasan materi ini terhadap isu pandemi dalam gereja Arus Utama menyetujui pendapat dari penulis yaitu Riswandi, di mana gereja yang dipimpin oleh pendeta di gerejanya masing-masing adalah bentuk
dari suatu kekuasaan, yang dimana pendeta adalah pemimpin gereja. Mengenai isu pandemi yang saat ini kita rasakan membuat kekhawatiran jemaat akan kesehatan tubuh jasmani. Virus pandemi corona ini tidak memandang usia, latar belakang, dan juga kalangan seseorang. Melalui fungsi ruang publik, gereja juga dalam kekuasaannya melalui pendeta sebagai pemimpin gereja mengatur jemaatnya untuk dapat mengikuti ibadah melalui teknologi, yaitu video virtual, agar dapat mengurangi berkembangnya penyakit virus corona. Paham Habermas mengenai ruang publik adalah suatu hal yang berkaitan dengan keterbukaan untuk setiap argumen yang dilontarkan, juga kesediaan untuk melakukan pengkajian terhadap argumen atau pemahaman yang diberikan, guna menghasilkan suatu pemahaman yang relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Begitu juga dengan seorang pemimpin gereja, haruslah mengkomunikasikan setiap hal yang berkaitan dengan gereja kepada warga gereja sebagai subjek yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, dan menyadari bahwa Tuhan sebagai sumber yang absolut dalam semua aspek kehidupan bergereja, sebagaimana teladan kepemimpinan Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Kita lanjut pada gereja dan jemaat ketika menyikapi pandemi COVID-19 yang pada saat ini menurut Roby Chandra dalam teorinya mengenai komunikasi organisasi. Jadi, menurut Roby Chandra bahwa komunikasi itu pasti harus ada di dalam organisasi. Sering kita mengatakan kalau kesuksesan dari sebuah organisasi itu hanya tergantung kepada pemimpinnya. Sampai di sini betul. Tapi tidak 100%. Yang paling berpengaruh pada organisasi adalah lingkungan. Karena mulai dari masukan, proses, bahkan sampai hasil yang dicapai oleh suatu organisasi, itu juga tergantung dari lingkungan. Inti dari organisasi adalah suatu kualitas manusia. Karena dari kualitas itulah yang justru nanti akan berpengaruh kepada kepemimpinan, struktur, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, bagi kelompok yang menempa manusia menjadi berkualitas itu adalah firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tidak hanya bergantung pada pemimpin gereja, tapi juga jemaat harus juga berkualitas. Dengan salah satunya mengenali potensi diri. Nah, di sini juga di dalam lingkup GKJ sudah memberlakukan bahwa gereja harus bisa menggali potensi diri, bahkan tidak hanya dari pemimpinnya, mau itu pendeta atau siapapun, tapi juga dari jemaatnya. Di dalam GKJ sendiri sudah memulai, yaitu di mana memunculkan suatu paguyuban wirausaha yang dimana bertujuan selain menuntaskan juga permasalahan lingkungan sekarang ini yang dilanda pandemi, juga untuk jangka panjang agar ekonomi warga jemaat juga yang lain sebagainya tercukupi dan masalah-masalah ekonomi bisa teratasi. Dan tidak lupa juga ada peran gereja di sana. Nah, disinilah gereja yang sebagai organisasi ini bisa memberi dampak tidak hanya kepada jemaat, tetapi bisa juga kepada yang di luar dari jemaat itu. Menjojua Marmata Krina, selaku warga gereja, mari kita ikut berpartisipasi ibas penanggulangan COVID-19 enda. Bujur ras menjojua. Ulama kang dalamkan protokol kesehatan guna COVID-19 enda banci laos Basdoni enda nari. Bujur. Tansau jogo kasarasan lan tansau makaryo wontening griya kita sedaya. Jaga kesehatan, lindungi diri dan keluarga dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, serta berdoa. Sebagai warga jemaat gereja, kita harus selalu menaati protokol kesehatan. Horas, Shalom. Tuhan Yesus
Toktong namandongan hita, sahlutna saliling ngulutta. Amin. Hayu sami-sami janten gereja anu paduli sareng jadi teladan kinten ngalaksanakeun protokol kesehatan. Mari jotorang semua pakai masker, tetap jadi saksi Kristus, dan jangan sepelekan itu protokol kesehatan. Mantap.